Shalom Aleihim. Doktrin penting dalam iman kepada Yeshua HaMashiach. Selain kebangkitannya, ada beberapa doktrin penting yang menjadi dasar iman dalam Yeshua HaMashiach. Doktrin ini berasal dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, dan juga Brit Hadasah, atau yang dikenal dengan Perjanjian Baru. Doktrin yang pertama berbicara mengenai keilahian Yeshua HaMashiach. Yeshua adalah Elohim yang menjadi daging, atau firman yang menjadi daging. Di dalam Yohanan 1 ayat 1 dan 14 dikatakan, Bereshit, permulaan, Hayah Hadafar, firman, Hadafar Hayah Im Hashem, atau Yahweh, Hadafar hu Hayah Elohim, Hadafar become basar, daging, and took up residence among us. Ini berarti Yeshua bukan sekedar nabi atau guru, tetapi Elohim sendiri yang telah datang dalam rupa manusia. Di dalam kitab Nevi'im menyatakan Mesias adalah Elohim. Yesaya 9 ayat 5. Kita melihat bagaimana di dalam kitab ini menubuatkan tentang Mesias. Kiyelet yulat lanu, benitan lanu, watehi hamisrah, al sikmu wayikra semu pele yeoet, el gibor ayit at sar salum. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasehat Ajaib, Elohim Perkasa, Bapa Kekekalan, Raja Damai. Jika Mesias disebut El Gibor, Elohim Perkasa, dan Aviat, Bapa Kekekalan, ini berarti dia lebih dari manusia biasa. Yeshua mengklaim keilahiannya ketika Yeshua dia berkata, Ani wahaf ehad anaknu, aku dan Bapa adalah satu, di dalam Yohanan 10 ayat 30. Orang Yahudi saat itu langsung ingin merajamnya karena mereka memahami bahwa dia, Yeshua, sedang menyatakan diri sebagai Elohim. Dan doktrin mengenai keselamatan hanya ada di dalam Yeshua. Kita melihat tidak ada jalan lain menuju kepada Elohim. Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa selamat melalui perbuatan baik atau melalui hukum Taurat atau Torah saja. Tetapi Yesus sendiri berkata, Anihu haderek, en HMS en Hakayim, no one comes to Ha'af except through me. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Yohanan 14 ayat 6. Jadi keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi anugerah dari Elohim melalui Yeshua. Mengenai pengorbanan Yeshua yang menggantikan korban di bait suci, di dalam kitab Wayikra atau Imamat 17 ayat 11, di sana dikatakan, Ki nefes habasar badam hi wa'ani natiti lahem al-ha misbeh lekaper al nafsotaihem ki hadamhu banafes we kaper. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, dan aku telah memberikannya kepadamu di atas misbah untuk mengadakan pendamaian bagi jiwamu. Karena darahlah yang mengadakan pendamaian karena nyawa. Sebelumnya, umat Israel harus mempersembahkan kurban
di Beit HaMikdas atau bait suci untuk pengampunan dosa. Namun, sejak kehancuran bait suci pada tahun 70 Masehi, tidak ada korban yang bisa dipersembahkan lagi. Namun Yesua adalah korban sempurna yang menggantikan semua korban di bait suci. Hine seha Elohim would take away the dosa of the olam haseh, dunia ini, di dalam Yohanan 1 ayat 29. Darahnya adalah pendamaian kekal bagi dosa umat manusia. Lalu kita melihat yang ketiga mengenai doktrin Roh Kudus atau Ruach HaKodes. Kehadiran Elohim dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus atau Ruach HaKodes dijanjikan di dalam Tanakh. Dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27, Elohim berjanji, "Wenatati lahem lev kadas weruach kadasah etein bekirkem." Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan menaruh roh yang baru di dalam batinmu. Ini mengacu pada Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang akan diberikan kepada orang percaya. Dan Roh Kudus itu diberikan melalui Yesua. Sebelum naik ke Shamayim, Yesua berkata, "Ki Yohanan indeed gave the tefillah in the mikveh, mayim with mayim, but you will receive the tefillah in the Ruach HaKodes, not many yamim from now." Yohanan memang membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Ruach HaKodes tidak lama lagi. Mahaseslihim 1 ayat 5. Ini tergenapi saat Shavuot atau Pentakosta, ketika Ruach HaKodes turun ke atas para muridnya. Kisah Rasul pasal 2. Lalu berbicara mengenai fungsi Ruach HaKodes dalam kehidupan orang percaya, memberikan kuasa untuk bersaksi. Di dalam Kisah 1 ayat 8. Membimbing dalam kebenaran di dalam Yohanan 16 ayat 13. Menjadi materai keselamatan Efesus 1 ayat 13 dan 14. Ruach HaKodes adalah jaminan bahwa kita telah ditebus oleh Yesua. Berbicara mengenai doktrin kedatangan kembali Yeshua HaMashiach, di dalam nubuat Tanakh tentang kedatangan Mesias sebagai Raja, Zakaria 14 ayat 4 menubuatkan bahwa Mesias akan berdiri di atas Har HaZeitim, Bukit Zaitun. Wa amdu raglav bayom hahu al-har HaZeitim azer al-penei Yerusalem. Pada hari itu, kakinya akan berdiri di atas Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem. Yesua saat naik ke Shamayim berjanji akan kembali ke tempat yang sama. This Yeshua who was taken up from you into Shamayim will come again in like manner as you saw him go into Shamayim. Yeshua ini yang terangkat ke Shamayim akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke Shamayim. Mahaseslihim 1 ayat 11. Yesua akan datang sebagai Raja dan Hakim. Ketika pertama kali datang, Yesua datang sebagai hamba yang menderita. Namun, kedatangannya yang kedua kali
datang sebagai raja yang berkuasa. Wahine Baim anane Shamaya Kafar Enos at atik Yomim matah Vokadamin hatifi. Lihatlah, datang dengan awan-awan Samayim seseorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya dan mereka membawa dia ke hadapannya. Daniel 7 ayat 13. Dia akan memerintah sebagai Melek Hamashiach, Raja Mesias, dan menghakimi dunia dengan keadilan. Dari renungan ini kesimpulannya bahwa ajaran firman Elohim, Yeshua adalah Elohim yang datang dan menjadi daging. Keselamatan hanya melalui pengorbanan Yeshua. Ruach Kudus diberikan kepada orang percaya sebagai penolong. Dan Yeshua akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim. Semua doktrin pengajaran ini menunjukkan bahwa Yeshua adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal. Apakah Anda sudah siap menyambut kedatangannya? Bapak Yahweh memberkati. Shalom.